Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaha sunnatu abikum Ibrahim al-Khalil. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Adha ini senantiasa kita memperingati kisah-kisah besar, kisah-kisah agung dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berbagai kisah besar, diantaranya bagaimana kisah pengorbanan beliau dalam mentaati perintah-perintah Allah. Bagaimana pengorbanan beliau dalam mendakwahkan agamanya Allah, mengenalkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya semua umat selamat dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana kisah kesempurnaan iman dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tetesan keringat beliau, cucuran air mata beliau, semua ujian yang dilalui dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya dibalas oleh kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua umat hingga akhir zaman. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabadikan kisah-kisah beliau di dalam Al-Qur'an. Sehingga kisah-kisah beliau selalu kita baca, diperdengarkan oleh umat akhir zaman. Dan juga nama beliau akan senantiasa disebut-sebut oleh umat akhir zaman. Bagaimana kita sebut-sebut beliau dalam salawat Ibrahimiyah, bahkan juga ketika kita sholat tahiyat akhir. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi teladan bagi semua orang beriman, sehingga Allah perintahkan kita untuk meneladani beliau.
Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim suri teladan yang baik bagi kalian. Tetapi hadirin rahmati Allah Ta'ala, tetapi seandainya kita hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, atau bahkan seandainya Allah SWT menghidupkan Nabi Ibrahim alaihissalam sekali lagi di zaman ini, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengulang-ulang kembali pengorbanan beliau di depan mata kepala kita, apakah kita akan masih memuji-muji beliau atau justru kita akan memusuhi beliau? Apakah kita akan tetap mengagung-agungkan beliau atau justru kita menganggap beliau sebagai orang yang tidak berperi kemanusiaan? Dengan kisah-kisah pengorbanan beliau meninggalkan istrinya, anaknya di padang tandus, menyembelih putranya sendiri. Hadirin rahmati Allah Ta'ala, inilah yang perlu kita renungkan bersama, menjadi pelajaran kita bersama. Hadirin rahmati Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, membawa istrinya Siti Hajar, membawa putranya yang masih bayi Ismail alaihissalam ke lembah Baka yang tandus, padang pasir luas tandus, dan kemudian ditinggalkannya istrinya dan anaknya di padang tersebut, di tempat yang tidak ada asbab kehidupan, tidak ada satu helai rumput pun yang hidup, tidak ada air, tidak ada tetangga, tidak ada manusia, benar-benar tempat asbab kebinasaan, tidak ada sumber-sumber kehidupan. Istrinya Siti Hajar, putranya Ismail alaihissalam ditinggalkan di sana atas perintah Allah. Kemudian Ibrahim alaihissalam mulai berpaling. Kemudian Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim alaihissalam diam saja, tidak menjawab. Ditanya kedua kalinya oleh Siti Hajar, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami berdua di sini?" Nabi Ibrahim alaihissalam masih belum menjawab. Tak sanggup rasanya menjawab. Bagaimana bisa istri yang dicintainya, putranya yang dinanti-nantikan lama harus ditinggalkan, sehingga hancur perasaan Ibrahim alaihissalam sehingga tak kuasa untuk menjawab, mengorbankan perasaan beliau demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Ta'ala, asbab pengorbanan perasaan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hidayah ke dalam hati Siti Hajar, sehingga keluar dari lisan Siti Hajar untuk pertanyaan yang ketiga kalinya, "Hai Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kami di sini karena perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya." Maka berikutnya Siti Hajar menjawab, "Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkanlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditinggal bukan untuk mencari kerja, bukan mencari uang, bukan, tetapi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama di negeri Syam. Bagaimana supaya umat di negeri Syam ini mengenal Allah? Bagaimana supaya umat ini selamat dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong,
selama 13 tahun. Sehingga Siti Hajar dan Ismail alaihissalam yang ditinggalkan di lembah Tandus, lembah Baka, yang sebelumnya ditinggalkan bekal segenggam kurma, sedikit air, akhirnya bekal mulai habis. Siti Hajar mulai dahaga. Tetapi Ismail alaihissalam masih belum dahaga karena masih minum susu dari Siti Hajar. Tetapi waktu berikutnya susu Siti Hajar pun sudah tidak bisa keluar lagi, sehingga Ismail alaihissalam pun mulai merasakan dahaga. Siti Hajar semakin dahaga, Ismail alaihissalam pun juga dahaga, sehingga bayi Ismail alaihissalam ini mulai menangis meronta-ronta. Hadirin rahmati Allah SWT, istri Nabi Agung, putra Nabi Agung, mengalami pengorbanan yang begitu besar, kepanasan, kedinginan, kelaparan, kehausan. Maka Siti Hajar tidak kuasa melihat putranya Ismail alaihissalam menangis, meronta-ronta. Maka Siti Hajar berusaha mencari pertolongan, berlari-lari kecil ke Bukit Safa, Bukit Marwah. Masih ada secercah harapan meminta pertolongan kepada makhluk. Di hati Siti Hajar masih ada harapan untuk mencari pertolongan kepada makhluk. Maka lari ke Bukit Safa, berharap ada kafilah yang lewat, kemudian bisa meminta tolong, meminta air. Ternyata tidak ada. Lari kemudian ke Bukit Marwah, berharap ada kafilah yang lewat, meminta tolong, bisa minta air, tetapi tidak ada. Bolak-balik 7 kali, sampai akhirnya di Bukit Marwah, di putaran yang ke-7, pupus sudah harapan Siti Hajar, pupus sudah mengharapkan pertolongan kepada makhluk, sehingga beliau bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau tidak akan menyia-nyiakan kami. Tidak ada tempat kami bergantung dan meminta kecuali Engkau. Siti Hajar mulai bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya. Dilihatnya dari arah kaki Ismail alaihissalam menjejak-jejakkan pasir, terpancarlah air, terpancarlah air, sehingga Siti Hajar berkata, Zam-zam, Zam-zam, berkumpullah air, berkumpullah. Maka air inilah yang sama-sama kita kenal sekarang, air Zam-zam. Hadirin rahmati Allah SWT, bisa kita pelajari yang mulia, bahwa Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah yang maha kuasa, sedangkan makhluk tidak punya kuasa. Ketika Siti Hajar alaihissalam sepenuhnya mengharap kepada Allah, maka itulah Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya, bahkan dari hal yang tidak disangka-sangka. Bahkan pertolongannya pun menjadi keberkahan, air Zam-zam yang tidak akan pernah berhenti terpancar sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelum kisah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail alaihissalam di lembah Baka, Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan agama pada kaumnya, kepada Raja Namrud. Beliau mendakwahkan agama, tetapi banyak kaumnya yang menentang beliau, mendustakan beliau. Bahkan sampai-sampai Raja Namrud memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dilemparkan, dibakar dalam api yang begitu besar. Saking besarnya api,
Maka tidak bisa Ibrahim alaihissalam ini dilempar biasa. Harus dilempar menggunakan alat pelontar, ketapel raksasa. Diikat badan Ibrahim alaihissalam, kemudian dilemparkan menggunakan ketapel raksasa, menggunakan alat pelontar. Ketika beliau hendak dilempar, beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik penolong. Ketika jasad Ibrahim alaihissalam sudah mulai meluncur ke arah api, maka para malaikat datang kepada Ibrahim alaihissalam. Para malaikat memahami bahwa Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah. Maka para malaikat datang kepada Ibrahim alaihissalam menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, apa yang perlu aku lakukan kepadamu? Tapi apa jawab Ibrahim alaihissalam? Kalau kepada engkau, kalau kepada kalian malaikat, mohon maaf, saya tidak berhajat kepada kalian. Saya berhajat hanya kepada Allah. Ditolaknya tawaran bantuan dari para malaikat hadirin mulia. Kemudian malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Wahai Ibrahim, aku Jibril. Sampaikan kepadaku apa yang bisa aku perbuat untukmu. Apa yang dikatakan Ibrahim alaihissalam? Sama. Wahai Jibril, aku tidak berhajat kepada engkau. Aku berhajat hanya kepada Allah. Kamu makhluk, aku pun sama-sama makhluk. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Maka yang diharapkan oleh Ibrahim AS adalah hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ibrahim AS mulai memasuki api, maka turunlah pertolongan Allah. Allah perintahkan api yang sifatnya panas membakar, Allah perintahkan untuk dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah berikan pertolongannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasihnya. Tidak hanya ditolong, tetapi Allah bahagiakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam suatu riwayat diriwayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di dalam api selama 40 hari 40 malam. Semua orang melihat api ini sebagai azab yang besar, sebagai asbab kebinasaan, kehancuran. Tetapi Allah tidak hanya menyelamatkan Ibrahim alaihissalam, tetapi pun juga membahagiakan. Diriwayatkan dalam satu riwayat, di dalam api Allah membukakan salah satu pintu surga sehingga hawa sejuk surga masuk ke dalam api. Allah kirimkan dipan-dipan dari surga. Allah kirimkan buah-buahan dari surga. Maka setelah 40 hari 40 malam api mulai padam. Ibrahim alaihissalam mulai keluar dari bara api. Tali-tali yang sebenarnya mengikat badannya semuanya telah terputus. Tetapi tidak ada satu helai bulu pun yang ada di badan Ibrahim alaihissalam terbakar hangus, tidak ada. Hadirin rahmati Allah Ta'ala. Pada suatu ketika, pada suatu masa, ada seseorang bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, kapan saat-saat paling nikmat dalam hidupmu? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab ketika Allah karuniakan saya anak yang sudah lama aku nantikan, bukan. Tetapi Ibrahim alaihissalam menjawab, saat paling nikmat dalam hidupku adalah ketika aku berada di dalam api. Hadirin rahmati Allah Ta'ala, inilah kelezatan iman.
Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kuliah. Inilah maksud yang sebenarnya dari kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya adalah bagaimana kita mengeluarkan keyakinan-keyakinan kepada makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah dalam hati kita. Inilah maksud yang sebenarnya dari kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Maka dengan iman yang sempurna, Allah berikan pertolongan dan juga Allah berikan lezatnya iman. Bahkan dalam asbab kehancuran, asbab kebinasaan di dalam api, Allah berikan kebahagiaan. Allah kuasa untuk memberikan kebahagiaan kepada Ibrahim alaihissalam walaupun dalam asbab kebinasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahmati Allah Ta'ala, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah berdakwah di negeri Syam selama 13 tahun, kemudian beliau kembali ke lembah Baka untuk menemui istrinya Siti Hajar dan juga Ismail alaihissalam. Ketika dijumpainya, Ismail alaihissalam sudah mulai tumbuh dewasa dengan wajahnya yang tampan, dengan akhlaknya yang santun, dan juga lembah Baka yang dahulu ditinggalkan dalam keadaan tandus ternyata sudah menjadi sumber-sumber kehidupan. Ada air terpancar, mulai ada tanamannya, mulai ada kafilah-kafilah yang singgah, mulai ada pemukiman-pemukiman. Ditinggalkan 13 tahun dalam tempat asbab kebinasaan, ternyata justru kembali menjadi tempat yang penuh barokah. Sampai hari kiamat tempat ini menjadi tempat yang paling barokah. Hadirin mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah 13 tahun kembali, apa yang dibawa? Bukan membawa sepatu baru untuk Ismail alaihissalam, bukan membawa baju baru, bukan. Tetapi yang dibawa adalah perintah Allah berikutnya. Yang dibawa perintah Allah berikutnya, yaitu untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Pengorbanan demi pengorbanan. Hadirin rahmati Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke lembah Mina. Ibrahim alaihissalam sambil membawa pedang dan juga membawa tali, berjalanlah menuju ke lembah Mina. Kadang Ibrahim alaihissalam berjalan di depan Ismail, kadang berjalan di belakang Ismail. Ketika berjalan di belakang Ismail, Ibrahim alaihissalam memandang wajah anaknya yang tampan, akhlaknya yang bagus, yang santun. Bercucuran air mata Ibrahim alaihissalam. Karena tak kuat, maka beliau mendahului di depannya Ismail alaihissalam, berjalan di depan Ismail alaihissalam. Tetapi masih ingin lagi melihat putranya, kembali ke belakang lagi. Disinilah iblis laknatullah alaih mulai menghalang-halangi, mulai menggoda. Hai Ibrahim, lihatlah anakmu yang tampan, lihatlah anakmu yang santun. Apakah benar kau akan menyembelih anakmu? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, saya akan sembelih anakku karena ini perintah Allah. Iblis laknatullah alaih terus menggoda, sehingga Ibrahim alaihissalam mengambil batu dan melempar iblis. Maka saat ini jamaah-jamaah haji disyariatkan untuk melempar jamarah, melempar jumrah. Gagal iblis menggoda Ibrahim alaihissalam, maka iblis mendatangi Siti Hajar, ibunya Ismail, untuk menggoda. Disampaikan kepada Siti Hajar, tahukah kamu bahwa Ibrahim akan menyembelih anaknya Ismail? Maka Siti Hajar menjawab, apakah mungkin ayah yang penyayang akan menyembelih anaknya? Maka iblis sampaikan, apakah kamu tidak lihat
Ibrahim membawa pedang, membawa tali. Kemudian Siti Hajar sampaikan, apa alasan seorang ayah akan menyembelih anaknya? Iblis sampaikan, katanya ini perintah Allah. Maka Siti Hajar salam, kalau ini perintah Allah, Ismail disembelih, aku pun siap disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Siti Hajar pun mengambil batu dan melempar iblis. Gagal menggoda Siti Hajar, maka iblis pun menggoda Ismail alaihissalam. Tetapi Ismail alaihissalam juga tidak mampu digoda. Ismail alaihissalam mengambil batu dan juga melempar iblis laknatullah alaih. Hadirin rahmati Allah Subhanahu. Ketika sampai di lembah Mina, kemudian Ibrahim alaihissalam mulai menyampaikan kepada Ismail, hai bundaya, wahai anakku sayang, ayah melihat dalam mimpi untuk menyembelihmu, tetapi ini perintah Allah, apa pendapatmu? Maka jawaban Ismail alaihissalam, hai abati, ya ayahku sayang. Ismail alaihissalam 13 tahun ditinggal ayahnya, pulang-pulang tiba-tiba memerintahkan untuk menyembelih, tetapi Ismail alaihissalam tidak marah, tidak kecewa. Dijawab dengan panggilan sayang, ya abati, wahai ayahku sayang, laksanakanlah apa yang menjadi perintah Allah, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah contoh keluarga dengan iman yang sempurna. Iman yang sempurna dari Ibrahim alaihissalam, iman yang sempurna dari Siti Hajar, iman yang sempurna dari Ismail alaihissalam. Maka dengan iman yang sempurna ini, maka suami, istri, anak saling tolong-menolong melaksanakan perintah Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah berfirman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan akan mengokohkan langkah kaki kalian. Alim ulama menjelaskan, menolong agama Allah ini maknanya adalah berdakwah, mengajak manusia taat kepada Allah. Kalau kita bersedekah, alim ulama sampaikan, ini belum menolong agama Allah, ini baru menolong orang Islam. Menolong agama Allah adalah mengajak manusia taat kepada Allah. Ketika kita mengajak manusia taat kepada Allah, maka Allah jamin, Allah berjanji akan menolong kalian. Maka ketika Ibrahim alaihissalam berdakwah 13 tahun, Allah Subhanahu wa taala menolong Ibrahim alaihissalam. Allah taala menolong Siti Hajar. Allah taala menolong Ismail alaihissalam. Dan juga mengokohkan langkah kaki, meneguhkan iman, menyempurnakan iman. Sehingga walaupun nampaknya Ismail alaihissalam tidak dididik langsung oleh Ibrahim alaihissalam, tetapi asbab pengorbanan, asbab dakwah Ibrahim alaihissalam, Allah teguhkan, sempurnakan iman Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, Ismail alaihissalam, sehingga ketika ada perintah-perintah Allah, walaupun begitu berat, tapi semuanya siap untuk melaksanakan perintah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika sudah sampai di lembah Mina, Ismail alaihissalam mulai dibaringkan, diikat badannya, mulai dibaringkan. Ibrahim alaihissalam mulai akan melakukan penyembelihan. Ditempelkannya pedangnya di leher Ismail alaihissalam dengan memejamkan mata. Karena Ibrahim alaihissalam walaupun seorang nabi, tapi beliau juga seorang manusia yang tak tega melihat anaknya disembelih sendiri olehnya. Maka dengan memejamkan mata, ditebas leher Ismail alaihissalam, Allahu Akbar. Tetapi yang terdengar adalah suara beradu pedang dan besi. Maka ketika membuka mata, ternyata Ismail alaihissalam masih tidak apa-apa.
Maka Ibrahim alaihissalam ragu dengan ketajaman pedangnya. Dicobalah ditebas kepada batu, batu terbelah. Dicoba lagi batu yang satunya, batu terbelah. Diulang lagi penyembelihan, memejamkan mata. Ditempelkan di leher Ismail. Ditebas, Allahu Akbar, masih sama. Yang terdengar adalah suara pedang beradu dengan besi. Kemudian Ismail menyampaikan, wahai ayahku sayang, sepertinya karena wajahku mengarah ke wajahmu, maka engkau menjadi lemah dalam menyembelih aku. Untuk itu, ubahlah wajahku ke arah tanah, sehingga engkau tidak melihat wajahku, sehingga engkau akan kuat dalam melaksanakan perintah Allah. Kemudian setelah Ismail AS wajahnya dihadapkan ke tanah, kembali Ibrahim AS menempelkan pedangnya di leher Ismail AS dan mulai dengan memejamkan mata, mulai menebas. Allahu Akbar, kemudian muncratlah darah hati mulia. Muncrat darah. Tetapi Ibrahim AS tidak sanggup untuk membuka matanya. Bagaimana mungkin seorang ayah akan melihat anaknya tersembelih? Tak sanggup membuka matanya. Setelah beberapa saat kemudian membuka mata, Allahu Akbar, ternyata domba yang tersembelih Ismail alaihissalam selamat di sisinya, selamat di sebelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah bukti kasih sayang Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada keluarga Ibrahim alaihissalam, kepada Siti Hajar, kepada Ismail alaihissalam. Hadirin mati Allah Taala. Begitu juga dengan kita yang mulia. Allah SWT telah banyak sekali mencurahkan kasih sayang kepada kita, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga kita pun tidak akan sanggup bisa menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangankan menghitung-hitung, membayangkannya saja pun kita tidak akan sanggup. Maka dari mulia, Allah telah mensyariatkan peristiwa kurban ini menjadi syariat untuk kita. Allah Ta'ala awali perintah kurban ini dengan kalimat, Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah memberi kamu nikmat yang banyak. Alim ulama menjelaskan, walaupun kalimat ini nampaknya secara individu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi pada hakikatnya ditujukan kepada kita semuanya. Bahwa Allah telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang banyak. Kemudian Allah perintahkan selanjutnya, Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah kurban. Hadirin rahmati Allah SWT. Walaupun secara fikih kurban ini tidak wajib, tidak fardu, namun sebagai sunnah yang kedudukannya dikuatkan, sunnah muakkadah. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, barang siapa yang memiliki kelapangan dan dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Inilah menjadi sebagai penekanan bahwa pentingnya kita untuk berkurban. Nabi Muhammad SAW yang kita tahu sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, hidup dalam keadaan fakir. Tetapi fakirnya beliau adalah pilihan beliau. Beliau hidup dalam keadaan sederhana. Lebih banyak tidak makannya daripada makannya. Tetapi di tahun akhir dalam kehidupan beliau mengorbankan 100 ekor unta. 63 ekor unta disembelih beliau sendiri. Dan sisanya diwakilkan oleh sahabatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hadirin rahmati Allah Ta'ala. Untuk itu mari sama-sama senantiasa kita berniat untuk senantiasa bisa melaksanakan kurban, bisa menyembelih kurban dalam setiap hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahmati Allah Ta'ala. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
dalam perjuangan dakwah Ibrahim alaihissalam, dalam pengorbanan-pengorbanan Ibrahim alaihissalam yang juga dilakukan oleh cucunya baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan keberkahan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berikan Nabi Ibrahim alaihissalam dua keturunan. Yang satu Nabi Ismail alaihissalam, yang dari Nabi Ismail alaihissalam kemudian melahirkan Nabi Muhammad SAW. Dan juga dari putra yang satunya lagi Nabi Ishak alaihissalam. Maka lahirlah semua nabi-nabi Bani Israel sampai yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Inilah keberkahan dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Dari mati Allah Ta'ala. Untuk itu Nabi Muhammad SAW pun juga seperti itu. Bagaimana kisah-kisahnya mendakwahkan agama, pengorbanan-pengorbanan beliau. Dan kita bersyukur, hadirin mulia, kita bersyukur dengan syukur yang besar. Kita dilahirkan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terbaik dan umatnya adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Karena apa? Karena mengajak kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan mencegah dari yang munkar. Inilah yang mulia. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Tidak ada umat-umat terdahulu yang lebih baik daripada umatnya Rasulullah SAW. Tidak diizinkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umatnya Rasulullah SAW masuk surga. Inilah kemuliaan kita umat akhir zaman, umatnya baginda Nabi SAW. Karena apa? Karena kita mendapat tugas tanggung jawab di pundak kita untuk meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Setelah beliau wafat tidak akan Allah kirim Nabi lagi, tetapi agama tetap harus ada sampai hari kiamat. Maka tugas mendakwahkan agama Allah berikan pada pundak-pundak kita, umat yang baginda Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Dan siapakah yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, da'a ilallah, mengajak kepada Allah dan beramal soleh. Perkataan dakwah ketika kita mengajak saudara kita untuk kebaikan, mengajak salat, mengajak ke masjid, inilah perkataan yang terbaik di sisi Allah SWT. Bahkan alim ulama juga menjelaskan ayat ini, tidak hanya yang terbaik perkataannya, tetapi waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihah. Dan siapakah yang paling baik agamanya daripada orang yang menggabungkan antara dakwah dan ibadah. Orang yang tidak hanya ibadah saja, tetapi menggabungkan dakwah dan ibadah, maka inilah agamanya yang terbaik. Ketika agama yang terbaik, maka akan ada ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Ketika ada kebersamaan dengan Allah, maka akan ada nusratullah, pertolongan Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ibadah dan dakwah. Nabi Muhammad alaihissalam, ibadah dan dakwah. Maka mendapatkan kebersamaan dengan Allah dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Mungkin kita bertanya, tapi itu kan Nabi. Hadirin rahmati Allah Ta'ala, para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihissalam, beliau bukan Nabi, tapi beliau mengamalkan ibadah dan dakwah, maka senantiasa Allah pun bersamanya dan juga memberikan pertolongan kepada para sahabat dan sehingga Allah ridho kepada para sahabat radhiyallahu anhum, Allah ridho. Maka apabila kita mengamalkan ibadah dan dakwah, maka insya Allah pertolongan yang dahulu Allah berikan kepada para nabinya juga akan Allah berikan kepada kita semuanya. Tentu dengan berdakwah, dengan senantiasa akan selalu ada pengorbanan, sebagaimana pengorbanan Ibrahim alaihissalam, bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad alaihissalam. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh bersusah payah untuk agama, maka Allah akan berikan jalan-jalan hidayah. Allah akan tambah hidayah. Allah akan tambah hidayah manakala dengan pengorbanan yang sungguh-sungguh. Dengan pengorbanan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri.
Untuk itu hari ini mulia, mari kita niatkan semuanya untuk bisa kita meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, meneladani kisah Nabi Muhammad alaihissalam, untuk kita bisa ibadah sungguh-sungguh dan juga meningkatkan dakwah kita. Kita ada fikir bagaimana keluarga kita, saudara kita, tetangga kita semuanya sama-sama kita ajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum bittaqullahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a ya qadiyat hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum wa qulu amin wa antum bi khair. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wal yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.